Halo semuanya, jangan lupa subscribe ya supaya aku bisa upload tiap harinya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang thalassemia dan ini adalah part satunya. Nah, di sini adalah latar belakang yang akan kita bahas terlebih dahulu, di mana berdasarkan data WHO pada tahun 2019 terdapat sekitar 7% populasi dunia sebagai pembawa sifat thalassemia dengan angka karier sekitar 50.000 hingga 100.000 anak, di mana 80%-nya terjadi di negara berkembang. Nah, kemudian untuk angka penderita thalassemia karier di Indonesia sendiri yakni mencapai 3,8% dari seluruh populasi. Thalassemia juga menempati posisi kelima di antara semua penyakit tidak menular di Indonesia, setelah penyakit jantung, kanker, ginjal, dan juga stroke. Kemudian, apa sih definisi dari thalassemia itu sendiri? Thalassemia adalah suatu penyakit genetik yang diakibatkan oleh kegagalan pembentukan salah satu dari 4 rantai asam amino yang membentuk hemoglobin, sehingga hemoglobin tidak terbentuk sempurna. Jadi kuncinya di sini adalah hemoglobin yang tidak terbentuk sempurna. Kemudian epidemiologi. Untuk sebaran dari kejadian thalassemia paling sering terjadi di Asia Selatan, kemudian Asia Tenggara, kemudian Timur Tengah, Mediterania, dan juga di Afrika Utara dan di Afrika Tengah. Nah, kemudian gimana untuk epidemiologi thalassemia di Indonesia? Untuk di Indonesia sendiri, prevalensi pembawa thalassemia tersebar antara 3-10% dari seluruh populasi. Nah, kemudian etiologi, apa saja yang mendasari etiologi terjadinya thalassemia? Yakni karena ini adalah suatu penyakit turunan dari, jadi kelahiran anak thalassemia mayor dapat dihindari dengan mencegah perkawinan antara dua orang karier thalassemia. Kemudian orang tua yang salah satunya karier gen thalassemia minor beresiko mempunyai anak thalassemia minor sebanyak 50%. Kemudian bagaimana jika kedua orang tuanya karier gen thalassemia minor? Maka mereka dapat menurunkan kemungkinan 50% anaknya thalassemia minor, 25% sehat, dan 25%-nya mengalami thalassemia minor. Kemudian apa saja faktor resiko thalassemia? Sebagaimana kita ketahui, thalassemia adalah penyakit turunan, maka riwayat keluarga di mana kita dapat mendeteksi adanya turunan dari thalassemia itu, bisa dari orang tuanya ataupun kakek neneknya, seperti itu. Penting di sini adanya riwayat keluarga yang nomor 1. Kemudian ras atau etnik, di mana saja ras atau etnik yang dimaksud adalah ada ras-ras tertentu yang mengalami lebih banyak faktor resiko terhadap thalassemia, seperti yang sudah saya jelaskan pada daerah Afrika. Ras-ras di daerah Afrika lebih rentan untuk mengalami thalassemia. Kemudian untuk daerah endemik, yakni daerah yang mengalami atau terdapat pasien banyak dengan thalassemia. Contohnya daerah-daerah yang saya sebutkan tadi ada di Asia Selatan, Asia Tenggara, seperti itu, daerah endemik. Karena untuk faktor dia bisa saja menikah dengan orang di daerah endemik, maka dapat keturunannya dapat mengalami faktor risiko thalassemia. Dan kemudian bagaimana untuk klasifikasi thalassemia? Klasifikasi thalassemia sendiri dibagi berdasarkan 2 klasifikasi, berdasarkan klinis dan juga berdasarkan molekulnya. Berdasarkan klinisnya terbagi menjadi 3, thalassemia mayor, thalassemia intermedia, dan thalassemia minor. Kemudian untuk berdasarkan molekulnya dibagi menjadi 2, yakni alpha thalassemia dan beta thalassemia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang thalassemia berdasarkan klinis. Untuk klasifikasi thalassemia berdasarkan klinisnya ada 3. Yang pertama, thalassemia mayor, di mana gen penyandi pada 2 alat kromosom mengalami kelainan berat. Nah, kapan gejala ini muncul? Yakni gejala ini muncul pada usia 7 bulan hingga 3 tahun. Kemudian selanjutnya yakni klasifikasi thalassemia intermedia, di mana gen penyandi pada 2 alat kromosom mengalami kelainan ringan hingga sedang. Gejala muncul saat usia pasien yakni mencapai tahun atau bahkan dewasa. Kemudian
Kemudian ketika terjadi anemia kronis pada talasemia intermedia, maka kita bisa menanganinya dengan talasemia mayor. Kemudian bagaimana untuk klasifikasi yang talasemia minor? Untuk talasemia minor sendiri, gen penyandi pada satu alel kromosom mengalami abnormal dan satu alelnya normal, sehingga satu alel gen normal ini dapat mengcover fungsi dari gen yang abnormal, sehingga pasien dengan talasemia minor cenderung tidak bergejala atau karier. Nah, kemudian kita akan membahas klasifikasi talasemia yang kedua, yakni berdasarkan molekulnya. Ada alfa dan juga beta. Untuk alfa sendiri terbagi menjadi 4 klasifikasi, yakni mulai dari yang ringan hingga yang paling berat. Yang ringan yakni silent carrier stage, di mana gangguan pada satu rantai hemoglobin alfa. Keadaan ini tidak timbul gejala sama sekali. Kemudian untuk yang kedua, yakni alpha thalassemia trait, yakni gangguan pada dua rantai globin alfa. Penderita mengalami anemia ringan dengan sel darah merah hipokrom dan juga mikrositer dapat menjadi karier. Kemudian untuk HbH disease, yakni gangguan pada 3 rantai globin alfa, di mana penderita dapat mengalami mulai tidak ada gejala hingga terjadinya anemia yang berat, serta terkadang disertai dengan pembesaran pada limfa. Kemudian untuk alpha thalassemia mayor sendiri, yakni gangguan pada 4 rantai globin alfa, di mana thalassemia tipe ini merupakan kondisi yang paling berbahaya dari thalassemia tipe alfa. Kemudian untuk klasifikasi thalassemia yang beta, yakni ada 3 klasifikasinya, mulai dari yang terendah hingga yang paling parah, di mana thalassemia beta trait adalah thalassemia jenis ini memiliki satu gen dan satu gen yang bermutasi, satu gen normal dan satu gen yang bermutasi, sehingga penderita mengalami anemia ringan yang ditandai dengan sel darah merah yang mengecil atau mikrositer. Kemudian untuk thalassemia intermedia sendiri, apa sih thalassemia intermedia itu? Kondisi ini yakni kondisi kedua gen mengalami mutasi tetapi masih bisa produksi sedikit rantai beta globin. Penderita mengalami anemia yang derajatnya tergantung dari derajat mutasi gen yang terjadi. Kemudian thalassemia yang terakhir tentang thalassemia beta, yakni thalassemia mayor. Kondisi ini kedua gen mengalami mutasi sehingga tidak dapat memproduksi rantai beta globin dan kuncinya yakni memerlukan transfusi seumur hidupnya. Kemudian bagaimana sih pola genetik pada thalassemia? Untuk thalassemia alfa, pola genetiknya yakni ketika contohnya di sini adalah ketika ada seorang ayah dengan thalassemia trait menikah dengan seorang ibu dengan silent carrier alpha thalassemia, di mana ini kuncinya pada kromosom 16. Nah, kita tahu di mana masing-masing orang tua menurunkan 2 alpha globin, dari masing-masing orang tua menurunkan 4 alpha globin, di mana kemudian ketika orang tua ini menikah, maka untuk faktor penurunannya sendiri anaknya yakni terjadi bisa 25% anak dengan thalassemia mild, kemudian HbH disease, alpha thalassemia, kemudian tanpa thalassemia atau atau normal, kemudian dan juga silent carrier thalassemia atau tanpa gejala. Kemudian bagaimana jika thalassemia beta? Untuk pola genetik pada thalassemia beta ini ada contohnya, yakni seorang pria menikah dengan seorang wanita, di mana pria tersebut mengalami thalassemia trait dan juga seorang ibunya mengalami thalassemia trait yang jadi 50% ya. Jadi kuncinya pada kromosom 11, di mana kita ketahui bahwa satu beta globin dari orang tuanya yakni orang tua mungkin juga masing-masing satu. Kemudian ini akan menghasilkan dari anak tidak mengalami thalassemia
talasemianya. Jadi jangan lupa ya untuk tonton 2 videonya, part 1 dan part 2. Thank you, semoga bermanfaat. Bye bye.